Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurul Hasanah dari kelas 6B Fakultas Agama Islam. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Dengan turunnya wahyu Nabi Muhammad SAW yang telah diberi tugas oleh Allah supaya bangun malam, kemudian menyingkirkan lengan baju untuk memberi peringatan dan pengajaran kepada seluruh umat manusia sebagai tugas suci, tugas mendidik dan mengajarkan Islam. Kemudian kedua wahyu itu diikuti oleh wahyu-wahyu yang lain. Semuanya itu disampaikan dan diajarkan oleh Nabi, mula-mula kepada karib, kerabatnya, dan teman sejawatnya dengan sembunyi-sembunyi. Setelah banyak orang memeluk Islam, lalu Nabi menyediakan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam untuk tempat pertemuan sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya. Di tempat itulah pendidikan Islam pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Di sanalah Nabi mengajarkan dasar-dasar atau pokok-pokok agama Islam kepada sahabat-sahabatnya dan membacakan wahyu-wahyu ayat-ayat Al-Quran kepada para pengikutnya, serta Nabi menerima tamu dan orang-orang yang hendak memeluk agama Islam atau menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Bahkan di sanalah Nabi beribadah, sholat bersama sahabat-sahabatnya. Lalu turunlah wahyu untuk menyuruh kepada Nabi Muhammad supaya menyiarkan agama Islam kepada seluruh penduduk Jazirah dengan terang-terangan. Dalam masa pembinaan pendidikan agama Islam di Mekah, Nabi Muhammad juga mengajarkan Al-Quran dan karena Al-Quran merupakan intisari dan sumber pokok ajaran Islam. Di samping itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan tauhid kepada umatnya. Intinya pendidikan dan pengajaran yang diberikan Nabi selama di Mekah ialah pendidikan keagamaan dan akhlak, serta menganjurkan kepada manusia supaya mempergunakan akal pikirannya, memperhatikan kejadian manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta sebagai anjuran pendidikan akliyah dan ilmiah. Nah, yang kedua adalah pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Madinah. Pokok pembinaan pendidikan Islam di kota Madinah dapat dikatakan sebagai pendidikan sosial dan politik yang merupakan kelanjutan dari pendidikan tauhid di Mekah, yaitu pembinaan di bidang pendidikan sosial dan politik agar dijiwai oleh ajaran merupakan cermin dan pantulan sinar tauhid tersebut. Sejarah pendidikan Islam di masa Rasul sangat menekankan pada pemahaman dan penghafalan Al-Quran. Pada masa ini keilmuan yang berkembang belum terlalu meluas seperti pada masa setelahnya. Adapun cara pengajarannya sangat sederhana, yaitu dengan bertatapan langsung antara pendidik dan peserta didiknya, sehingga pelajaran lebih cepat dapat dipahami. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.